Baik pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning RDK. Kita berada di segmen ketiga. Baik, kami akan melanjutkan perbincangan. Nah, Pak Asadi, Pak Ferry dan Pak Surya. Nah, DPRD ini kan punya hak interpelasi, begitu kan? Artinya dapat menentukan juga, gitu kan? Nah, ini jika hanya dibiarkan ini kan cukup lama ya Pak ya, begitu kan? Kemudian ini kan juga bisa dikatakan jabatan DPRD juga dipertaruhkan. Karena apa? Karena masyarakat pasti menilai juga, begitu. Nah, ini tanggapan Anda sendiri bagaimana sih Pak Asadi? Ya, memang kami di DPRD ada mempunyai 3 hak terhadap pemerintah. Pertama adalah hak interpelasi, kemudian yang kedua adalah hak angket, dan yang ketiga adalah hak menyatakan pendapat. Mungkin kita tadi Mbak Dewi tadi menanyakan tentang hak interpelasi, bahwa DPRD punya kewenangan untuk menanyakan kepada wali kota terkait kebijakan yang diambil secara strategis yang berdampak luas terhadap masyarakat. Nah, ini kita bisa maknai bahwa hari ini wali kota sedang mengambil kebijakan tidak meneruskan atau memperlambat meneruskan usulan 2 nama partai pengusung pada DPRD. Nah, ketika ini lambat atau tidak diteruskan, tentu ini kan mempunyai dampak terhambatnya ataupun kurang maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat. Dan ini berdampak luas, sehingga DPRD bisa saja melaksanakan kewenangannya, itu melaksanakan hak interpelasi kepada wali kota dan pimpinan. Nah, kemudian Pak, terkait mungkin juga masyarakat bisa menilai ini DPRD-nya juga dinilai negatif, mungkin ini seperti apa? Mungkin Pak Surya bisa menambahkan Pak seperti apa? Ya, kami sudah melakukan juga komunikasi informal ya sama wali kota ketika wali kota hadir di DPRD pada acara paripurna tertentu ya. Pada beberapa kali paripurna setelah kita sampaikan secara informal untuk meneruskan surat tersebut. Ya, tapi sampai sekarang juga wali kota belum meneruskan. Untuk diketahui bahwa partai pengusung ini telah menyurati wali kota ini sudah 3 kali. Ya. Pertama tertanggal 9 November, terus tertanggal 6 Januari, tanggal 29 Desember yang disampaikan tanggal 6 Januari, terus tertanggal 15 Maret yang disampaikan tanggal 16 Maret. Sudah 3 kali partai pengusung menyampaikan surat kepada wali kota untuk ini diteruskan ke DPRD agar proses pemilihan wakil wali kota segera dilaksanakan. Oke. Baik, saya ke Pak Ferry Pak. Terkait dengan wali kota yang akan masih perlu berkoordinasi dengan Kemendagri, kemudian Kemendagri sudah menyurati gubernur dan gubernur juga sudah menyurati wali kota Pak. Nah, ini memang seperti itu atau bagaimana sih Pak sebenarnya? Ya, mohon dikoreksi Bapak, mungkin saya salah gitu ya, tapi Kemendagri sudah membalas surat dari wali kota sebelumnya bahwa kalau saya baca sepintas itu Kemendagri meminta ya sudah proses itu dijalankan sesuai dengan ketentuan 176 ayat 1 gitu. Kemendagri memang nggak menutup mata bahwa hari ini pemerintah salah gitu. Saat pemerintah ya 176 ayat 5-nya belum diterbitkan begitu. Tapi itu tadi bahwa praktik-praktik yang diselenggarakan hari ini gitu ya, pengisian jabatan wakil gubernur Pak Isdianto itu harus dilihat sebagai sumber hukum, saya katakan tadi. Jadi itu dalam hukum tata negara disebut dengan konvensi ketatanegaraan, kebiasaan ketatanegaraan. Hal yang diterima kemudian tidak ada banding dari masyarakat, tidak ada masyarakat mempersoalkan itu gitu. Karena masalahnya itu tadi PP-nya belum terbit begitu. Jadi undang-undang ini kan buatan manusia. Jadi kalau undang-undangnya kurang, kalau hukumnya kurang, jangan manusia yang mengikuti hukum yang kurang itu. Yang benar hukum yang kurang itu menyesuaikan dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Itu saya kutip dari Profesor Sucipto Harjo. Iya. Baik Pak, nah nantinya skema pemilihan wakil wali kota ini kan DPRD yang menentukan itu
seperti apa Pak? Apakah dipilih dulu kemudian baru diparipurnakan atau seperti apa sih Pak? Tatipnya DPRD bekerja sesuai dengan ada aturan yang sudah ditetapkan gitu ya. Ada peraturan DPRD tatip pemilihan wali kota itu sudah disiapkan. Ini kan cukup progresif begitu. Artinya DPRD juga tidak ingin pemilihannya acak adut main asal saja begitu. Ada mekanisme yang sudah mereka persiapkan. Ini kan tinggal menunggu dari wali kota saja gitu. Wali kota ini harusnya memahami betul kata melalui di dalam ketentuan pasal 176 itu. Partai pengusung mengirimkan nama ke DPRD melalui wali kota. Nah, fungsi melalui ini harus dilihat sebagai fungsi administrasi saja atau fungsi pemerintahan. Nah, hati-hati ketika 10 hari saja tidak direspon. Ini sudah 3 kali. Tidak tahu apakah ada jawaban ditolak atau tidak. Tapi minimal 10 hari saja tidak direspon. Pasca setelah itu dianggap sudah menerima. Jadi sebenarnya DPRD bisa melanjutkan, tapi kalau mengacu kepada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya disebutkan ini yang disebut dengan keputusan fiktif positif, saya katakan tadi gitu dalam buku administrasi negara. Ini kita minta penetapan jadi partai pengusung itu ya, berdasarkan tanda terima DPRD, tanda terima Bu Wali Kota bahwa nama sudah diusulkan gitu. Nanti minta penetapan dari pengadilan. Pengadilan ada batas waktu 21 hari. Nanti pengadilan menyatakan ini sudah sudah disetujui. Karena ada tindakan pemerintahan yang harus dilakukan di sana gitu. Nggak boleh dia melakukan verifikasi, menunda dan lain sebagainya. Itu memang sudah diatur seperti itu. Gitu. Yang rugi nanti masyarakat. Jadi itu sebagai konsekuensi apa? Karena kita di pembukaan dasar 45 sudah jelas kita itu menganut konsep negara kesejahteraan, welfare state. Dalam konsep negara kesejahteraan itu pelayanan masyarakat itu tidak boleh terhenti hanya karena tidak ada aturan yang mengaturnya. Karena hukum itu hukum tertulis itu pasti punya kekurangan, punya cacat bawaan. Dia tidak bisa menjangkau persoalan teknis di masyarakat itu. Maka dia harus ditopang dengan hukum tidak tertulis. Itulah yang disebut dengan kebiasaan ketatanegaraan dan praktiknya sudah ada. Tinggal itu digunakan. Gak usah takut lah. Kalau misalkan nanti dipersoalkan secara hukum, saya yakin masyarakat Kota Tanjung Pinang siap bersama-sama Bu Rahmat. Lanjutkan saja prosesnya. Baik. Nah, mungkin nih saya ke Pak Ashadi. Seberapa optimis sih Pak dari fraksi Golkar yang akan menduduki kursi wakil wali kota Tanjung Pinang nanti nih? Mungkin saya kan juga tanyakan hal ini kepada Gerindra nih Pak Surya. Nah, tentunya kalau ditanya seberapa optimis, ini kan ukuran subjektif ya. Tentu yang jelasnya kami optimis bahwa untuk posisi wakil wali kota itu akan diisi oleh Partai Golkar. Tentu pendapat Partai Gerindra juga akan begitu, dan pendapat Gerindra juga akan begitu, bahwa kita bukan melihat kepada siapa yang akan jadi, tetapi adalah bagaimana itu terisi, untuk membantu Ibu Rahma menyelenggarakan pemerintahan di kota Tanjung. Itu esensi daripada yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, kami di DPD sebenarnya setelah beliau itu menjadi PLT pada waktu itu, dengan adanya keinginan publik, aspirasi dari publik, DPRD telah membentuk kasus penyusunan tata tertib, dan itu berlanjut pada bulan Desember kemarin, itulah kami sahkan, dan itu sudah menjadi kerangka acuan bagaimana nanti teman-teman Panli bekerja melaksanakan pemilihan tersebut setelah surat itu diteruskan ke DPRD. Nah, kembali kata tadi Pak Peta diteruskan bahwa kita dulu sebelum ada gadget kita sering menyurat, bahwa ketika saya mengirim surat ke Pak Surya melalui kantor pos, tentu tugas kantor pos hanya meneruskan, bukan membuka. Bukan membuka tetapi meneruskan. Saya melakukan seperti itu, umpamanya dulu waktu masih kuliah, ya dulu ada gadget, kita memakai surat menyurat surat menyurat melalui kantor pos gitu. Nah, kantor pos kan tidak melihat Pak, ini kan yang bukan saja. Nah, jadi terkait dengan optimisme itu tentu kami dari Partai Pengusung sama-sama kami optimis, tapi bukan itu esensinya, tetapi esensinya adalah bagaimana posisi wakil-wakil terisi untuk membantu wali kota dalam melaksanakan produk pemerintahan kota. Oke, baik Pak. Mungkin Pak Surya mungkin ada punya pendapat sendiri barangkali Pak?
Saya kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan Pak Sadi, bahwa secara kepartaian Partai Gerindra ketika maju melangkah sudah mempersiapkan untuk sebuah kemenangan. Ya, itu sudah kita lakukan komunikasi politik sama kawan-kawan di fraksi dan beberapa partai politik. Ya, untuk hasilnya itu nanti kita serahkan melalui mekanisme di DPRD seperti apa, hasilnya seperti apa nanti kita serahkan. Yang penting wakil wali kota ini terisi untuk bisa membantu Bu Rahma menjalankan roda pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat Tanjung Pinang terlaksana dengan baik. Baik, saya ke Pak Ferry nih Pak. Nah, artinya fraksi Golkar dan Gerindra sama-sama berharap kursi wakil wali kota ini terisi begitu Pak. Nah, nantinya di dalam antar kedua partai ini seperti apa sih Pak? Harusnya komunikasinya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, mungkin ya bisa dikatakan apa ya Pak ya, bisa lobby-lobby politiknya seperti itu. Sebenarnya bagaimana Pak? Kalau ditanya apa yang harus dilakukan, itu proses politik gitu ya. Kedua partai ini, antar partai, komunikasi antar partai ya, saja lagi gitu ya Pak ya. Sudah tuntas lah seperti itu. Tapi maksud saya hari ini apa yang sudah dilakukan oleh partai pengusung baik Gerindra maupun Golkar sudah taat pada aturan yang berlaku, sudah sesuai peraturan perundang-undangannya. Nah, sekarang komitmen pemerintah daerahnya, kepala daerahnya, Bu Rahmanya, gitu. Ketika dia tidak meneruskan itu, pada kapasitasnya hanya melalui istilah yang digunakan oleh Pak Asadi tadi, kantor pos gitu ya, hanya melalui saja gitu. Ini kan karena jabatan dia sebagai kepala daerah. Gitu. Jadi ada tindakan yang tidak dia lakukan. Bahkan kalau dia menunda itu bisa jadi dia melampaui kewenangannya. Orang dia tidak punya kewenangan untuk menunda itu, dia hanya punya tugas untuk meneruskannya. Gitu. Dan arahan dari Kemendagri, dari gubernur itu sudah jelas itu. Selenggarakan sesuai ketentuan pasal 176 ayat 1 gitu, proses itu. Oke, baik Pak, mungkin di segmen terakhir ini barangkali Pak Ashadi seperti apa sih Pak harapannya kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang terkait dengan pemilihan yang akan menempati kursi wakil wali kota ini Pak? Ya, tentu apa yang saya sampaikan ini tentu adalah harapan masyarakat bahwa hari ini masyarakat Kota Tanjung Pinang sangat berharap adanya wakil wali kota untuk mendampingi Bu Rahma. Nah, tentu kami sebagai wakil rakyat, tentu tugas kami untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, bagaimana kami menyampaikan pemerintah kota untuk segera dilaksanakan pemilihan wakil wali kota. Artinya, mungkin dari Pak Surya seperti apa Pak? Ya, saya berharap tidak ada lagi perdebatan, konflik-konflik di ruang publik antara eksekutif dan legislatif. Baik apapun itu, karena jangan sampai masyarakat Tanjung Pinang ini dipertontonkan oleh konflik-konflik komunikasi politik yang kurang baik antara eksekutif dan legislatif ya. Untuk itu ayolah Bu Rahma, Bu Wali Kota, singkirkan, kesampingkan kepentingan politik ke depannya. Ayo kita dengan jabatan yang kita pegang, yang kita amanahkan saat ini, kita jalankan saja. Ya. Kita jalankan, ayo diteruskanlah surat itu ke DPRD, ya, biar masyarakat ini merasa nyaman, merasa nyaman bahwa roda pemerintahan ini berjalan dengan baik. Ya. Barangkali untuk menetralisir mungkin ini Pak, dari Pak Ferry barangkali ada yang disampaikan Pak, harapannya seperti apa nih ke depan? Ya, mungkin bukan hanya harapan kedua partai pengusung, baik Golkar maupun Gerindra gitu. Ini harapan masyarakat Kota Tanjung Pinang dan bentuk sayangnya masyarakat Kota Tanjung Pinang kepada Bu Rahma agar dia dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, wakil wali Kota Tanjung Pinang, supaya kerja-kerja pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat itu terlaksana. Ya, gimana kita amanah undang-undang Pemda itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah itu dalam rangka untuk mewujudkan atau mempercepat kesejahteraan masyarakat, sementara ada kekosongan jabatan itu justru akan menghambat itu terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Gitu. Jadi ini harus disegerakan. Ini saya pikir ini bukan hanya
kepentingan atau keinginan atau harapan kedua partai pengusung, tapi keinginan seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang. Gitu. Kita tidak ingin Bu Rahma sendiri menjalankan pemerintahan di sini. Gitu. Baik pemirsa, kita telah sampai pada akhir acara pada program Coffee Morning RDK ini. Namun satu yang dapat saya tangkap bahwa mungkin Ibu Wali Kota dalam hal ini Ibu Rahma juga mempunyai pemikiran sendiri mengapa pemilihan kursi wakil wali kota ini masih tertunda. Nah mungkin barangkali minggu depan Ibu Rahma bersedia hadir di Coffee Morning mendengar jawaban-jawaban apa-apa sih yang dipertanyakan oleh masyarakat saat ini. Mungkin barangkali bisa seperti itu ya Pak ya. Oke. Baik pemirsa, demikian perbincangan saya pada hari ini bersama para narasumber. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan kami baik melalui media sosial Facebook, televisi ataupun di live streaming. Kami akan kembali pada pekan depan tentu saja dengan isu yang berbeda di jam yang sama hanya di Tanjung Pinang TV. Pemirsa, akhirnya saya Dewi Sarah dan seluruh kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.